dan kunjungi kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id.
Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu.
mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kira-kira suara aku kedengeran gak nih? Aku mau tes ombak dulu nih. Halo, halo. Halo, kedengeran Mbak. Oke, siap. Oke, sekalian deh aku sapa-sapa teman-teman sekalian nih. Berhubung aku udah lihat nih, wah partisipan malam ini cukup banyak ya teman-teman, ada 43 orang. Mungkin sebagian dari teman-teman sekalian juga udah banyak eh yang nggak asing gitu ya sama suaraku. Halo teman-teman, aku Anissa Saharani. Akhirnya aku kembali lagi membersamai teman-teman karena udah cukup lama ya vakumnya. Ada yang masih ingat aku nggak nih? Atau udah lupa semua nih sama aku nih? Oke, semoga masih ada yang mengingat ya suara aku. Oke teman-teman, jadi malam hari ini tema webinar kita yaitu Hacker, Risk, and Regulation, What you don't know can hurt you, yang akan dibawakan oleh Kak Arya Adinugraha. Halo Kak Arya,
udah bergabung juga Halo nih sama halo kita. halo 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 Anissa. Kak, sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat sehat. Oke, Kak nanti aku mau ngobrol-ngobrol dikit, cuma aku mau kembali dulu ke teman-teman yang lain, gak apa-apa ya Kak? Boleh banget. Silakan Oke, silakan. sip. Thank you Kak. Oke teman-teman, aku harap kalian juga masih bisa ngajak teman-teman yang lainnya. Mungkin ada teman-temannya juga yang daftar webinar cuma kelupaan gitu kalau oh udah jam segini gitu harus join room Zoom gitu. Nah, boleh diingetin lagi ya teman-teman untuk segera join karena kita akan segera memulai sesi webinar pada malam hari ini. Oke, aku juga mau ingetin bahwa nanti di akhir sesi bakal ada link untuk pengisian feedback untuk Kotlem ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian tuh leave duluan sebelum acara selesai karena itu juga akan berpengaruh pada absensi dan sertifikat yang akan diberikan kepada teman-teman nantinya. Dan di akhir sesi juga nanti setelah materi bareng Kak Arya itu bakal ada sesi Q&A yang aku harap teman-teman sekalian bisa apa ya interaktif gitu. Jadi bisa tanya jawab langsung dan aku sangat mendahulukan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan melalui raise hand ya. Jadi aku dahulukan yang raise hand daripada yang chat-chat di kolom chat gitu ya. Jadi aku pengen webinar pada malam ini tuh sangat interaktif gitu. Oke, sebelum memulai acara, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk partner kita, ada Kraksa Inovasi Teknologi, kemudian Karejo, dan Revolu Cyber. Dan malam hari ini juga aku ditemani oleh Kamasya, rekan dari tim Kotlem. Halo Kamasya. Halo Kak Nisa, selamat malam. Selamat Oke, malam juga Kak malam Arya. Kak. Oke, Kamasya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Semoga teman-teman yang lainnya juga sehat ya, Kak. Boleh nih Amin. Kak Masya mungkin untuk menyemangati aku dan teman-teman boleh nih Kak sepatah dua patah katanya dari Kak Masya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Sebelumnya selamat malam peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan webinar pada malam hari ini yang berjudul Hackers, Risks, and Regulation. What you don't know can hurt you. Nanti mungkin lebih jauh akan dijabarkan oleh Kak Arya ya, selaku narasumber kita yang luar biasa. Aku juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih sebelumnya Kak Arya ya atas waktunya. Yang aku tahu Kak Arya ini pasti sangat padat nih gitu ya untuk waktunya dan sangat berterima kasih banget Kotlem bisa memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mengundang Kak Arya mengisi sesi untuk sharing knowledge ya ke peserta webinar yang hadir pada malam hari ini. Topik ini kami angkat karena Kotlem percaya bahwa keamanan siber itu bukan lagi tanggung jawab tim IT semata, tapi juga merupakan bagian penting dalam tata kelola organisasi ya. Perihal kepatuhan hukum, kemudian juga resiko bisnis secara keseluruhan, karena secara tidak langsung itu akan berdampak gitu ya. Dan intinya nanti akan lebih lanjut disampaikan oleh Kak Arya gitu ya, apa sih resikonya gitu. Mungkin singkat saja, saya harap sesi webinar pada malam hari ini tentunya akan memberikan wawasan yang bermanfaat teman-teman semua. Dan saya harap juga seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Anissa tadi, webinar kali ini bisa berjalan secara interaktif. Jangan sungkan untuk menanyakan apapun yang ingin ditanyakan ke narasumber kita, karena kapan lagi gitu ya punya kesempatan untuk bertanya langsung dengan dengan profesionalnya gitu yang memang sudah tahu seluk-beluk tentang topik yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya gitu ya mewakili tim Kotlem Indonesia. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan webinar. Semoga bermanfaat dan semoga webinar kali ini inspiratif untuk kalian semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Masya. Nah tadi ya teman-teman, pesan dari Kak Masya tuh manfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu. Karena kapan lagi bisa ngobrol sama ahlinya gitu di bidang ini teman-teman. Jadi aku juga berharap sama teman-teman webinar pada malam ini tuh berjalan dengan interaktif gitu ya. Jadi gali ilmu sedalam-dalamnya, gali info seluas-luasnya dari Kak Arya gitu ya. Iya bener gak Kak Arya? Oke, Kak Arya boleh dong aku ngobrol-ngobrol sedikit nih mungkin ya sebelum masuk ke dalam materi?
Boleh banget, silakan. Oke. Kak, tadi kan Kak Masya bilang nih, Kak Arya tuh kan sibuk banget ya. Nah, boleh di-spill gak sih Kak kesibukannya sekarang tuh apa aja? Eh, Mungkin biar aku sama temen-temen nih nggak pada kepo gitu loh Kak. Sibuknya ada di bagian slide, nanti saya jelasin kesibukan saya sebenarnya. Oke. Jadi nggak bisa Takutnya udah di-spill duluan ke-spill ternyata duluan nih. nih materinya gitu ya. Oke, siap-siap. Nah, Kak Arya kalau kesibukan yang nggak boleh di-spill, aku mau nanya yang lain deh gitu. Boleh. Kak Arya nih udah berapa tahun sih Kak mendalami dunia IT ini? Kalau dibilang berapa tahun, dari dunia IT itu berarti dari SMA lah ya, kalau kita bicaranya dunia IT ya, zaman Oke. dulu karding-karding di warnet gitu ya, terus Hmm. hacking-hacking lucu gitu ya, apa bikin-bikin virus dan lain sebagainya yang konyol-konyol zaman dulu, sempat ngalamin lah gitu ya. Jadi berasa tua banget ya, enggak ya? Waduh. For your information, saya Mm-mm. lulus SMA tuh 2009, berarti SMA-nya 2006 ya kan. Udah lahir belum Anissa? Oke. Belum sih? Belum lahir ya? Udah sih Kak. Oh, udah ya? Udah. Masih TK ya? Iya Ya Kak. jadi kalau mau dihitung dari dulu memang hobi dan juga apa ya, ya kayak pelampiasan lah gitu kan. Karena kan dulu kan anak warnet tuh inilah apa cukup cukup punya nama gitu ya. Tapi dunianya dunia warnet aja gitu ya. Tapi beranjak ke kuliah dan profesional itu jadi satu value yang bisa saya tonjolkan di orang-orang gitu. Jadi itu jadi apa passion yang berpindah menjadi sebuah pekerjaan juga. Gitu. Oh, oke, I see. Nah, mungkin banyak juga nih teman-teman pada malam hari ini yang merasakan hal serupa, cuma mungkin kebanyakan dari kita mungkin ya Kak, karena remaja tanggung gitu ya. Jadi masih labil gitu kayak, ini harus kemana nih, harus dari mana kayak gitu. Takut gagal segala macam. Nah, mungkin itu juga nanti bisa sharing-sharing gitu ya Kak. Betul, betul. Oke, kalau kayak gitu aku persilakan kepada Karya untuk membersamai teman-teman. Silakan Kak. Oke, ini panggilnya saya atau gue, kita santai aja kali ya, biar Iya jarak Kak, umurnya bebas Kak. menipis gitu ya. Iya, Gen Z ya. Oke, Seumuran ya. saya coba share screen dulu ya. Oke, yang pertama thank you, Anissa sudah meng-over waktu dan tempatnya, dan juga tadi ada Kak Masya dan tim Kodlem, thank you banget udah ngundang. Cukup lama sebenarnya nggak berinteraksi dengan bootcamp dan lain sebagainya. Terakhir tuh mungkin tahun 2023-an akhir lah, gitu ya. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang sudah mau join. Kalau saya lihat ini nggak cuman kakak-kakak ya yang hadir ya, kayaknya ada om-om dan para sepuh-sepuh juga ikutan hadir. Saya agak sedikit menyesal nge-posting di LinkedIn gitu. Cukup mengundang yang aneh-aneh ikut dan datang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa saling sharing di sini untuk bisa menambah value dari acara ini. Thank you banget semuanya udah hadir, dan kita bisa apa ya, diskusi santai dan juga ngobrol-ngobrol terkait dengan actual cyber security di era sekarang. Gue bikin judulnya agak nyeleneh ya, bahwa GRC yang akan kita bahas ini topiknya, ini bukan hanya untuk bos-bos, bukan hanya untuk senior-senior, bukan hanya untuk di C-level gitu ya, tapi siapapun harus prepare, harus tahu, dan harus mulai melirik ini sebagai the one of best option untuk role ke depan, job in the future dan sebagainya. Oke. Sebelum tadi, karena tadi udah ditanyain terkait dengan kesibukan, sorry banget kalau kesibukannya di luar ekspektasi kalian, nggak terlalu tech antusias, techholic gitu ya, nggak terlalu hacker-hacker banget gitu ya. Karena posisi sekarang saya jadi senior auditor dan professional trainer di sebuah perusahaan certification body asal Jerman, bapak dari 3 anak gitu ya. Dan ini juga kenapa saya mention, karena akan jadi ada korelasinya, nanti saya akan callback di tengah-tengah materi. Dan sudah 5 tahunan lah bekerja dengan mode WFA, jadi strong advocate di WFA lifestyle gitu. Jadi kayak udah mau nggak kerja sama gue, tapi tiap hari masuk gitu kayak mikirnya beribu-ribu kali gitu, karena udah biasa dengan habit WFA dan sering sharing ya dengan kawan-kawan yang ada juga di grup itu. Enak banget lo di rumah gitu ya.
ya enak nggak enak, ya ini kan lifestyle ya. Dan passionate-nya udah bukan lagi ke hacking-hackingan lagi, saya mention-nya di situ gardening gitu ya. Lebih ke nanam-nanam sampai tetangga samping bilang, "Lu udah bapak-bapak banget sih," gitu, "hobinya nanam-nanam doang," gitu. Padahal tuh cuman balancing aja dari di depan laptop dengan di nature gitu ya. Dan terkait dengan sertifikasi dan apapun experience saya, teman-teman bisa explore aja di LinkedIn dan terhubung di LinkedIn gitu ya. Kalau buat teman-teman yang udah kenal, ya gitulah saya lah gitu ya. Nggak gitu-gitu amat gitu ya. Kalau kelihatannya mah dari gelar apapun dari apa kayaknya wah banget padahal ya biasa aja. Gitu ya. Kita akan bahas topik GRC gitu ya. Yang secara definitif adalah governance, risk and compliance. Tapi dari awal saya belajar GRC, guru saya itu menyebutkan as a control. Jadi C-nya bukan directing to compliance, tapi ini adalah control. Kita akan bahas ini dari sudut pandang GRC terkait dengan apa sih cyber security dengan kacamata GRC, gitu ya. Mungkin dari webinar sebelumnya ataupun dari teman-teman yang lain, top of mind di cyber security itu pasti hacker, white hacker, ethical hacker, bug bounty, terus apa lagi SOC dan lain sebagainya. Itu anak emasnya cyber security lah. Yang memang sudah terbukti dan banyak artisnya lah ya di LinkedIn ataupun dimanapun yang teman-teman bisa cari gain money yang luar biasa dari dunia bug bounty, ethical hacker dan sebagainya. Gitu ya. Dan kita coba eksplor lagi terkait dengan update terbaru gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin NIST ya, bahwa dia meluncurkan CSF Cyber Security Framework 2.0 di belum lama ini gitu ya, bukan setahun 2 tahun belakang ini, saya lupa tepatnya kapan. Yang itu update-nya cukup mengesankan gitu ya. Karena ada penambahan satu elemen dari Cyber Security Frameworks dan elemen tersebut adalah yang namanya govern gitu ya. Ini govern bukan government ya, tapi governance ya. Kalau government ntar kita gibahin pemerintah nanti takutnya bermasalah nanti kena UU ITE gitu ya. Kita bahas yang namanya govern. Dan govern ini kita lihat di map-nya adalah dia meliputi area total daripada cyber security frameworks. Dan ini menjadi bungkus awal dari mungkin hal-hal yang teman-teman udah pernah pelajari sebelumnya gitu ya. Ada proses identify, protect, detect, respond, dan recover. Kalau teman-teman bicara tadi mentioning apa tuh namanya ethical hacker, penetration testing, itu adalah works-nya di dalam dunia identify. Ada pentest gitu ya, bug bounty, lalu ada vulnerability assessment, ada lagi apa lagi misalnya. Ada yang mau mention mungkin di kolom chat boleh ya, biar kita bisa sama-sama diskusi. Threat hunting gitu ya. Artinya kita bicara bagaimana mengidentifikasi baik itu celah, baik itu how to fixing, how to make a posture, arsitektur dan sebagainya. Itu di proses identify gitu ya. Lalu ketika kita bicara protect, ini kan di sini ada red team gitu ya. Ada red team. Nah, di sini ada blue team, ada hardening, ada DevSecOps gitu ya, bagaimana mengamankan proses lifecycle development, bagaimana kita bicara hardening, bagaimana kita bicara patching gitu ya, bagaimana bicara vulnerability management gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Dan lalu kalau kita bicara di sini ada proses detect, pasti udah terkenal banget ada SOC gitu ya, bicara CM, bicara security analyst, ya, apalagi incident detection dan lain sebagainya. Lalu di sini ada layer 2, ada incident response, lalu ada forensik dan lain sebagainya. Di sini ada DR, disaster recovery plan dan segala macamnya. Itu hal-hal yang sudah famous lebih awal ketimbang yang satu ini yang namanya govern gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya govern gitu ya? Secara definisi gampangnya ini adalah proses. Karena kalau teman-teman belajar cyber security pasti nggak asing dengan yang namanya PPT ya. Apa tuh PPT? Bukan PowerPoint ya. Ada people, ada proses, ada technologies gitu ya. Nah, yang kita sering kejar kan ini.
Oh gimana sih teknik IDOR, gimana sih kita pasang SIEM, gimana sih pakai Wazoo, gimana sih pentest, gimana pakai Nmap, gimana pakai tools ini, bla 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 semuanya, gitu ya. Lalu juga nggak lupa kita gimana untuk bikin awareness people, gimana kita make a competencies gitu ya. Tapi ada proses yang sering kadang lupa. Contoh misalnya kita identify dengan menggunakan threat intelligence misalnya gitu ya. Ini perlu dilakukan berapa kali dalam setahun gitu ya. Kita protect nih, kita patching, kita bug fix ya, bug fix. Ini butuh berapa kali dalam setahun? Standby atau seperti apa? Karena setiap elemen ini adalah paralel. Jadi ini bukan fase ya. Kita identify baru protect, baru detect ya. Begitu kita lagi detect, terus ada non vulnerability baru gitu ya. Yang nggak bisa kedetek karena nggak identifikasi gitu ya. Ketika oh ya udah kita nggak usah detect deh, kita pindah ke respon aja. Nah terus dia mau ngerespon apa kalau nggak ada yang detect gitu ya. Oh kita mau recover, apa yang mau di-recover kalau kita aja nggak bisa mengidentifikasi data apa yang kita miliki dan sebagainya. Gitu ya. Jadi 5 elemen di luar ini bekerjanya secara paralel, tapi dia saling berkaitan, gitu ya. Contoh misalnya, data informasi dari threat intelligence, kita bicara threat intelligence, harus di-feeding ke SIEM atau ke SOC timnya. Biar apa? Biar dia bisa detect. Kan gitu ya. Vulnerability yang baru diketahui harus segera dilaporkan ke tim protect atau tim blue team biar dia segera bug fix. Ya. Insiden dari organisasi lain ataupun kita dapat dari mitra dan sebagainya, kita harus segera laporkan dia ke tim respon. Jadi biar tim respon punya step yang lebih ringkas untuk merespon sebuah insiden. Gitu ya. Jadi ini saling berhubungan. Ketika dia habis ngerespon, kita harus cek dulu ini recovery-nya butuh apa enggak. Gitu ya. Ketika direspon, berulang enggak proses detection-nya. Kalau berulang berarti protect-nya ada yang salah. Gitu ya. Oh ini ada situ atau CNC orang suka bilang ya. Command and control, berulang kejadian terus, direspon, didetek dan direspon terus. Kenapa berulang? Harusnya kan kejadian sekali aja. Ya sama kayak orang kecebur sumur, masa bolak-balik gitu ya. Berarti ada yang salah dalam proses identify dan protect-nya. Nah, maka NIST menghadirkan yang namanya govern atau tata kelola. Dan ini akan nanti jadi jawaban ketika teman-teman melakukan bug bounty, terus cuma dapat 2M gitu ya. Apa tuh 2M-nya? Makasih Mas gitu ya. Atau makasih Mbak. Udah gitu doang gitu, nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, kita coba pakai cara pandang GRC dalam melihat sebuah cyber security. Saya pakai hal seperti ini. Jaring laba ini menunjukkan keterkaitan dan cara pandang dari governance, risk, and compliance ataupun control. Kita bicara ada threat ya, ada hacker nyerang gitu ya. Ini hacker, kan itu threat kan ya, threat actor. Lalu dia mengeksploit sebuah vulnerability yang dimiliki oleh organisasi. Gitu ya. Kenapa sih hacker nyerang sebuah company misalnya gitu? Ada yang tahu kenapa? Iseng kah? Atau cuman apa? Coba-coba kah? Gitu mau nyari sertifikat kah? Atau ngapain kira-kira? Ada yang tahu? Boleh tulis di kolom chat atau open mic, feel free ya. Atau Anissa mau jawab juga boleh ya. Financial gain, nice ya. Kenapa ada financial gain? Contoh misalnya, ada perusahaan tukang nasi goreng UMKM. Sama satu lagi adalah apa ya, Danantara, ini ngomongin governance lagi ya, government lagi. Danantara deh, sebagai hacker, lo mau milih nyerang yang mana? Yang tukang nasi goreng apa Danantara? Boleh boleh. Ya, karena seksi gitu ya. Kenapa dia dibikin seksi? Kenapa dianggap seksi? Karena they have an asset. Karena dia punya aset. Jadi kalau kenapa ya kok perusahaan saya nggak diserang ya? Bisa jadi karena nggak dianggap seksi tadi. Contoh kita bikin website apa namanya WordPress gitu ya, pasti di attack tuh. Tapi ya attack-nya gitu-gitu aja. Ya. Tapi kalau kita bicara kita ngelola nih data apa deh
Data keluarga deh, data keluarga ya, nggak usah bicara organisasi dulu. Data keluarga. Maka kalau bocor, maka asetnya akan terganggu. Apa tuh asetnya? Ada informasi nama bapak kita, nama ibu, foto gitu ya, kakak, dan lain sebagainya. That's an asset. Apalagi kalau kita bicara organisasi. Kita bicara misal perusahaan dengan aset besar. Tadi itu ya Danantara kayak BPJS kayak eh, terus apalagi misalnya sebuah pabrik. Apakah dia punya aset? Yes, jelas dia punya aset. Jadi threat-nya akan mencari vulnerability yang menempel dalam sebuah aset. Aset itu apa sih? Kalau kita bicara digital information ya berarti informasi, data, proses digital. Dan dia akan selalu memiliki vulnerability. Apa contohnya? Contoh, kita simpan informasi di kertas, maka vulnerability-nya adalah kena air basah, nggak bisa dibuka, nggak bisa ada cuaca lagi. Kena api, kebakar, nggak bisa dibaca lagi, gitu ya. Lalu kalau kita simpennya di cloud misalnya, ya account-nya di hijack, hilang. Kita simpen di hard disknya rusak, ya, misalnya gitu ya, nah, hilang, vulnerability. Kita simpen di database, ya database-nya nggak bisa dibuka, itu vulnerability, gitu ya. Maka setiap aset selalu have vulnerability. Ini selalu ya. Halo teman-teman, sepertinya Kak Arya sedikit terkendala. Iya, jadi kita tunggu dulu ya. Nah teman-teman, kayak tadi ya Kak Arya kan sebut kayak misalnya ada pertanyaan atau ada sesi interaktif, itu bisa langsung aktifin aja mikrofonnya gitu ya. Jadi biar langsung tektokan sama Kak Aryanya lebih mudah. Aku juga mau reminder teman-teman untuk yang bisa on cam, boleh banget yuk untuk on cam sama-sama biar room Zoom-nya nih kelihatan gitu orang-orang yang ada. Aku takutnya kalau off cam ternyata ditinggal gitu beli nasi goreng atau kemana gitu ya teman-teman. Jadi aku sangat berharap teman-teman sekalian bisa mengaktifkan fitur kameranya dan mikrofonnya boleh dinonaktifkan kalau semisal memang tidak ada hal yang perlu untuk disampaikan sama Kak Arya gitu. Oke, jadi sambil nunggu Kak Arya boleh nih yang bisa on cam silakan aktifkan fitur kameranya. Sambil menunggu ya teman-teman. Aku lihat di sini ada berapa nih ya? Ada 65 peserta nih pada malam hari ini. Wah, ramai banget ya. Tapi yang on cam nih masih sedikit banget gitu. Belum beli kamera, Kak. Yang terkendala nggak apa-apa, cuma yang bisa monggo silakan dibantu untuk segera on cam ya teman-teman ya. Biar bisa kelihatan dan saling kenal juga. Siapa tahu pas on cam gitu loh. Ini ternyata kita temenan, pernah ketemu, pernah kenal gitu. Nah, mulai banyak nih yang on cam nih. Yuk teman-teman sekalian. Karena nanti kita juga ada sesi absensi ya, melampirkan screenshot untuk ininya, Zoom-nya. Oke. Nggak apa-apa yang terkendala nggak apa-apa, cuma yang bisa sok mangga untuk on cam ya teman-teman. Sambil menunggu karya nih, tools pentas. Nah, kayaknya itu bisa ditanyakan nanti ya sama Kak Arya gitu. Karena sejujurnya background aku tuh bukan di sini teman-teman, cuma aku sangat-sangat terbuka untuk join juga webinar-webinar seperti ini karena menambah pengetahuan aku juga jadinya kayak gitu. Nanti bisa ya didiskusikan ini siapa nih namanya nih ya, yang bertanya Mas Iskandar Muda. Nah, nanti itu boleh tuh langsung ditanyain ya sama karyanya. Oh, kayaknya Kak Arya nih lagi mati listrik di rumahnya. Jadi kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sambil menunggu, boleh yuk. Yang tadi mau on cam yuk, sok enggak. Karena, wah, bertambah lagi nih, ada 66 peserta pada malam hari ini. Cuma ya on cam, udah mulai bertambah. Cuma kok
Hilang-hilang lagi ya yang on cam. Oke. Oh ya teman-teman, mungkin sambil nunggu Karya aku juga mau ngenalin kayak Kotlab nih tuh nggak cuma menyelenggarakan, apa ya, acara seperti webinar pada malam hari ini aja. Kotlab juga itu, rutin mengadakan bootcamp-bootcamp gitu ya teman-teman. Nah, memang bootcamp-bootcamp yang kita adakan tuh, di batch 2 ini berbayar. Tapi kita juga menyediakan promo-promo yang sangat banyak ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman alumni dari webinar-webinar kita nih. Nah, itu nanti bakal ada promo menarik. Nah, mungkin ke depannya kalau yang belum sempat ikut bootcamp kedua, bisa ditunggu aja, informasi untuk bootcamp ketiga. Nah, bootcamp kedua ini itu tentang game dev teman-teman. Rencananya bootcamp ketiga pasti topiknya lebih menarik dan lebih apa ya, lebih relatable sama, apa ya, kebutuhan yang ada sekarang gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ngerasa, kayaknya ilmu aku kurang di sini deh," dan nanti bootcamp yang kita adakan tuh cocok, nah sangat, dipersilakan banget ya teman-teman, karena bakal ada promo menarik untuk teman-teman alumni dari webinar Kotlem ini gitu. Jadi jangan lupa untuk di-follow, sosial media dari Kotlem. Sini ada Instagram ya Kak Masya ya? Di situ juga di background kalian udah ada Instagram dari Kotlem dan LinkedIn dari Kotlem. Jadi, sok mangga jangan lupa untuk apa ya, dicek, sosial media dari kita karena pasti banyak penawaran, banyak info-info menarik, banyak program-program yang seru dari kita ataupun partner kita yang bakal kita share di sosial media, kayak gitu sih teman-teman. Nah kebetulan bootcamp kedua ini oke, terima kasih yang sudah follow. Jadi biar nggak ketinggalan info karena kemarin tuh pas bootcamp 2 udah jalan gitu ya, baru ada yang mau daftar teman-teman, kan sayang gitu ya. Mungkin karena dia ketertinggalan informasi jadi, eee, nggak bisa ikut gitu untuk bootcamp batch 2 yang tentang game dev ini gitu. Jadi makanya jangan sampai teman-teman sekalian juga merasakan hal yang sama gitu, ketinggalan informasi padahal pengen banget join di acara bootcamp kita, gitu. Kak Masya kalau boleh tahu nih, bootcamp kedua ini udah jalan berapa minggu ya? Sorry, sorry. Oh, Kak Arya udah datang. Nggak apa-apa Kak, aku sambil ngobrol-ngobrol juga sama Nyangkut teman-teman gara-gara sekalian. pakai browser Zoom. Mmm. Sorry, sorry, Oke, sorry. mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi ya Kak Masya, teman-teman sekalian. Karena Lagi Kak asik Aryanya ngobrol juga nggak kayaknya. sempat. Kayak Nggak apa-apa Kak, cukup mati sambil lama nggak tadi ngobrol. tuh? Tadi saya ngulang dari mana? Berapa menit ya? Aku Oke, juga oke. nggak ngitungin sih Kak, tapi so far aman. Iya, Oke, soalnya silakan Kak Arya kantor pakainya dilanjut. Teams dan ini nggak bisa Oh, diinstal tanpa seizin yang di atas ya. Jadi yang di saya atas pakai tuh. browsernya pakai Zoom, sorry. Iya, Ya. I know. Saya ulangin dikit Oke, ya. Jadi silakan ketika Kak. teman-teman tadi bicara bug bounty dihargai dengan $1.000, kenapa mereka berani bayar $1.000? Karena mereka tahu celah bounty yang didapat, celah bug yang didapat itu sangat beresiko besar terhadap nilai aset yang dia miliki. Nah, berarti kalau perusahaan berani bayar bounty satu aja $1.000, berarti kita bisa kira-kirakan nilai asetnya berapa. Karena dia akan menganggap, oh iya, ini sangat valuable buat kita. Karena daripada aset kita terkena impact daripada attacker, gitu ya. Dan begitu juga ketika nanti bicara, saya mau beli SIEM, anggaplah 10 juta, anggap ya, pakai Wazoo terus di-customize. Dengan nilai aset 1 miliar, misalnya gitu ya, maka murah nggak nih 10 jutanya? Teman-teman bisa jawab, murah nggak nih? Murah banget pasti. Karena dia tahu nilai, ibaratnya gini, teman-teman punya Ferrari, masa iya nyucinya pakai sabun colek? Kan nggak mungkin kan? Ferrari loh pakai sabun colek, mas kita nyucinya biar murah. Pasti nggak mungkin, pasti kontrolnya dia akan pasang mahal. Nah sometimes, and many times in Indonesia, organisasi itu nggak tahu nilai asetnya berapa. Sehingga boro-boro dia bicara bug bounty, ya syukur ada deh. Maka jangan heran ketika di Indonesia punya anekdot-anekdot baru gitu ya. Kalau bisa threat actor jangan nyerang ya gitu ya. Why? Gitu ya. Lalu bicara soal di kami apa namanya? Backup itu adalah option gitu. Ya. Backup di sini kontrol ya, backup. Kenapa harus ada backup? Biar bisa recovery. Kan gitu. Berapa nilai asetnya? Nilai asetnya 10T anggaplah gitu. Masa beli backup 100 juta atau 1 M deh? Mahal nggak 1 M kalau untuk melindungi aset 10T?
pasti murah banget gitu ya. Murah pakai banget. Inilah yang dihadirkan oleh GRC. Kita nggak mungkin memandang sebuah cyber security hanya poin per poin. Karena nanti rasanya jadi, "Wih, cyber security mahal ya, orang-orangnya mahal ya. Pentest mahal, kita cari aja pentest yang murah." Ya. Terus apa hasilnya? Ya nggak ada hasilnya. Karena pentesternya nggak bisa menstimulasi threat actor-nya gitu ya. Jadi kata pentesternya aman, padahal besoknya diserang gitu ya. Oh, kita cari yuk vulnerability assessment. Beli yang open source saja. Padahal nilai asetnya mahal. Kita pakai ISO yuk, ISO. Nah, ini mainan saya nih. 27001 ya. Pakai ISO yuk. Biar apa? Harusnya biar mengurangi resiko. Oh enggak Mas, kita biar dapat sertifikat. Kan gitu ya. Ya udah, nggak ngaruh terhadap resikonya. Yang penting dapat sertifikat. Emang kalau attacker nyerang dia takut ngeliat sertifikat ISO-nya? Kan enggak, gitu ya. Dan many kind of compliance lainnya gitu ya. Kita bisa bicara PCI DSS gitu ya. Ada pakar PCI DSS kayaknya di kolom chat ya. Di peserta ada yang hadir ya. Lalu ada bicara POJK ya untuk di sektor keuangan, ada peraturan BI gitu ya. Ada UU PDP. Gitu. Ini semua akan sulit kita bahas gitu ya. Berapa ya Pak biaya bikin SIEM yang cocok? 10 juta, mahal banget. 100 juta apalagi gitu ya. Padahal harga SIEM ya segituan gitu ya. Segituan. Tanpa kita mengetahui nilai aset kita atau impact kalau informasi yang kita miliki itu hilang atau kena ransomware atau nggak usah hilang deh, lu gagal backup deh misalnya gitu ya. Atau dieksploit oleh threat actor, mahasiswa lagi coba-coba bug bounty, apa sih impact-nya? Nggak ada kayaknya impact-nya. Ya udah, maka hasil kontrolnya akan jadi nihil semua. Gitu ya, akan dapat sertifikat makasih Mas doang, gitu ya. Toh juga bug hunter-nya juga ini kok Mas, seneng kok gitu ya, dapat sertifikat. Padahal aset yang dieksploitasi nilainya besar. Ya pasti teman-teman yang bug bounty itu udah akrab banget lah. Nemuin data pribadi orang, itu udah nggak ada harganya. Padahal kata UU PDP gitu ya, ya teman-teman bisa baca sendiri UU PDP. Kalau ada pelanggaran data pribadi, perusahaan tuh bisa kena yang satuannya MM-an, miliar gitu. Walaupun nggak tahu sekarang berjalan apa enggak gitu ya. Jadi tanpa kita bicara governance, risk and compliance, kita sulit nih, kita agak mundur sedikit ya. Kita sulit untuk bicara proper budget untuk identify berapa, proper budget untuk protect berapa, proper budget untuk detect berapa, proper budget atau personil deh, resource ya, untuk respon berapa. Karena sometimes nanti teman-teman akan kalau udah bergabung di dunia industri, karena keterbatasan resource, ini orangnya digabung. Jadi satu orang doang nih. Siapa Mas yang install di kantor? Saya. Siapa Mas yang jalanin SIEM-nya? Saya. Siapa Mas kalau ada di sini ini? Saya. Siapa yang ini? Saya juga, waduh. Satu orang nih. Ya. Nangis lah menjalankan 5 fungsi ini gitu ya. Jadi kita nggak akan pernah nemukan the good posture of cybersecurity tanpa kita bicara governance, risk, and compliance. Gitu ya. Jadi elemen ini yang menjadi celah bahwa kalau kita mau punya good security posture, kita harus bicara governance dulu. Dan governance bukan sekedar dokumen. Karena sometimes orang bicara governance itu, oh tata kelola ya, oh dokumen ya, oh checklist ya. Bukan, bukan. Cara berpikir yang strategis. Gitu ya. Ibaratnya gini, seringkali di Indonesia itu, orang cuma punya budget beli gembok itu 2, tapi bikin pintunya 5. Gitu ya. Jadi ada 3 pintu yang nggak punya gembok. Jadi wajar aja kalau dia bobol terus. Gitu. Dan itu banyak terjadi. Gitu ya. Jadi dengan cara pandang governance risk and compliance, kita bisa ngasih insight nih ke organisasi. Kita sebelum talking about pentest, SIEM, SOC, berapa sih nilai aset yang kita lindungin? Jangan-jangan nilai aset kita cuma 100 juta. Terus tiba-tiba mau beli SIEM, harganya 50 juta. Ya wajar kalau dibilang mahal, karena asetnya cuma 100 juta.
Masa beli mobil 100 juta terus beli beli sabunnya 50 juta, ya kemahalan pasti gitu ya. Tapi kadang kita menganggap ini mahal nih tanpa mengetahui nilai asetnya berapa, gitu ya. Ini cara pandang GRC dalam cybersecurity. Dia memang nggak terlalu teknikal, tapi ini menjadi fondasi untuk kita nanti bicara teknikal, gitu ya. Karena tanpa pandangan ini, ya, ya teman-teman pasti udah ngerasain ya, atau misalnya yang para senior-senior nih, dengan banyaknya resource baru masuk gitu ya, fresh graduate dan sebagainya, akhirnya company makin turun, makin turun, makin turun untuk ngebudgetin dengan harapan ya makin efisien. Padahal bukan makin efisien, tapi bisa jadi ya gara-gara nggak aware saja dengan proses yang dia jalani, seberapa besar resikonya, seberapa yang dia harus bayar, gitu ya. Itu cara pandang dari GAP. Oke. Nah, ketika kita bicara GRC, ini biar nggak terlalu lama ya. Karena topik GRC biasanya kelasnya panjang. Ini pancingan aja. Ini bukan kata saya, tapi kata sebuah channel YouTube. Nah, itu linknya saya udah cantumkan gitu ya. Teman-teman kalau mau minta materi nanti boleh tim Kodlem share materinya, feel free untuk bisa eksploitasi dan di-share ulang. GRC is the future of cybersecurity jobs. Ini bukan saya yang bilang, tapi itu link YouTube itu yang bilang gitu ya. Saya nganalogin gini, ketika makin banyak disruption daripada AI, contoh, kita mau identifikasi bug, ada AI powered gitu ya. Kita mau detect vulnerability, ada AI. Kita mau incident respond gitu ya. Di level tertentu ada AI, ada SOAR dan segala macamnya gitu ya. Lalu ada agentic AI yang era sekarang baru. Mungkin saja job-job yang ada di elemen-elemen ini, identify, protect, detect, ini akan bisa tergerus atau terefisiensikan oleh AI. Ya. Tapi ketika kita mengukur ini, ada elemen-elemen yang nggak bisa diukur pakai AI. Gitu ya. Dan ada pertimbangan-pertimbangan strategik yang butuh sentuhan manusia. Mungkin itulah kenapa GRC disebut sebagai future cybersecurity job. Tapi kita bisa boleh cek sebagaimana GRC untuk menghadapi tantangan, gitu ya. Sebenarnya sejujurnya saya nyemplung ke dunia GRC gitu ya, nyemplung sumur gitu ya kata Om Tomo barusan gitu ya. Alasannya simpel, saya udah nggak kuat begadang tiap malam karena menemukan satu bug itu kadang butuh puasa yang panjang, hibernasi yang panjang. Ya mungkin yang teman-teman yang udah pernah pasti pernah merasakan. Untuk melakukan pentest itu lebih prefer di malam hari gitu ya. Dengan posisi 3 anak dan WFH agak tricky untuk dijaga-jaga di rumah. So, aduh, saya udah mulai lambat untuk catch up dengan teknik-teknik baru, tools-tools baru yang teman-teman bikin ya. Saya harus cari apa ya, alternate gitu ya. Dan saya nemukan GRC gitu ya. Saya nemukan GRC. Jadi itu alasannya cukup simpel aja gitu. Karena bukan sekedar, oh ini mau future gini, bukan happening itu gitu ya. Saya cuman sekedar untuk memenuhi sesuai dengan habit yang biasa saya jalani di rumah. Nah, kita mau lihat yuk, bener nggak sih GRC ini bisa untuk encounter dari isu-isu yang sekarang ada atau ke depan bakal happening gitu ya. Contoh kita bicara cyber resilience. Di Indonesia itu masih bicaranya soal cyber maturity. Tapi di luar Eropa dia bicaranya soal resilience. Apa sih bedanya? Maturity itu kematangan security posture. Wih, keren banget Anda matang dapat skor 5, kata BSSN bisa begitu, ya. Tapi resilient enggak terhadap disruption technologies? Resilient nggak menghadapi kemarin blue screen-nya Windows misalnya? Kita semua perangkat Windows. Begitu Windows down, kita down. Mana resilience-nya? Itu yang lagi dibahas di luar. Resilience. Maka nanti di luar teman-teman bisa cari referensi ada CRA. Cyber Resilience Act. Ada DORA. Ya, DORA bukan DORA The Explorer ya. Ada NIST. Ya, NIST 2. Ya. Ini elemen-elemen yang sudah membahas soal ketahanan cyber. Gitu ya. Lalu kita bahas coba third party risk. Bisa nggak nih
di encounter dengan pentest? Nggak bisa, karena seringkali third party itu ya udah third party, nggak kena pentest gitu ya. Artinya apa? Third party-nya dianggap out of scope gitu. Ataupun kalau di pentest, ya itu pada current time aja, di waktu itu aja. Terus kalau besoknya ternyata dia ada vulnerability, gimana? Besoknya dia down gimana? Apakah kita nggak kena down misalnya gitu? Itu harus dihadapi dengan GRC. Begitu juga supply chain risk. Bicara soal ini, insider threat, malicious employees, ke-capture nggak dengan bug bounty? Bug bounty hanya bisa capture dari external threat vector-nya gitu ya. Kalau mau ada malicious employees kita simulasikan, ya harus ada adversary simulation gitu ya. Harus ada tata kelola yang baik dulu kan gitu cara gitu. Kita bicara nanti bicara IAM, Identity Access Management gitu, ada UEBA, ya, User Entity Behavior Analysis dan lain kawan-kawan yang lain lah gitu ya. Ada DLP gitu ya, Data Loss Prevention dan lain sebagainya. Lalu kalau kita bicara ini, quantum computing threat, ini menyerang kemana? Nyerang ke cryptographic. Ya, kita pakai teman-teman developer misalnya, atau teman-teman yang setting security. Kan kita pakai ini ya, kriptografi ya. Kita pakai hash, kita pakai asymmetric gitu ya, kita pakai symmetric, kita pakai digital envelope mungkin, digital signature. Sekuat apa? Jangan-jangan besok vulnerable gitu ya. Lalu bicara soal ini, AI powered cyber threat. Ya. Bicara soal ransomware as a service. Dulu kita bicara soal ini ya, root of trust, ROT. Ya. Ini materi sertifikasi nih, root of trust. Sekarang kita bicara zero trust arsitektur. Bagaimana implementasinya? Gitu ya. Lalu kita udah happening banget pakai IoT gitu ya, smart dan sebagainya, smart. Resikonya gimana? Ke capture nggak? Tanpa ada GRC, sulit kita mengcapture poin-poin ini. Karena setiap poin selalu ada cost of control. Dan cost of control-nya akan selalu dianggap murah, mahal. Tanpa kita mengetahui value aset kita. Gitu ya. Maka GRC bisa jadi memang benar-benar sebagai future job di masa depan untuk mengencounter isu-isu yang kita bahas ini, gitu ya. Nah, nanti kita bisa banyak diskusi setelah ini. Feel free untuk nanya apapun gitu ya. Kalaupun saya nggak bisa jawab, mungkin teman-teman yang lain bisa jawab gitu ya. Nah, tergantung kita nih. Kita ready nggak nih untuk deep dive di dalam dunia GRC? Sepengalaman saya, experience saya di bidang technical cyber security dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat di dalam menyelami dunia GRC. Jadi bukan berarti kalau kita bicara GRC, GRC aja yang kita bahas, kita nggak bicara ofensif, kita nggak bicara defensif, kita nggak bicara SOC, kita nggak ngerti apa-apa. Jangan. Nanti jadi auditor yang doang gitu ya. Ya apa kita pakai CM apa ya, yang ngapain gitu jadi auditor kan gitu ya. Tetap kita perlu cek tadi ya, ini govern tadi melingkupi semua elemen daripada cyber security. Artinya ada knowledge soal identify, ada knowledge soal protect, ada knowledge soal detect, ada knowledge soal respond dan recover. Ini yang menjadi pancingan untuk kita diskusi setelah ini. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Anissa. Oke, terima kasih banyak Ari atas penjelasan materi yang sangat daging ya menurut aku ya teman-teman. Di sini juga ada teman-teman yang udah meramaikan kolom chat jika aku lihat. Tapi aku mau kasih kesempatan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand ya teman-teman. Yuk, mungkin ada yang mau tanya mengenai kegalauan atau apapun itu ya Kak. Kita Wih, udah buka. 69 aja ya. Ramai banget nih Kak. Dan ada nama-nama orang-orang terkenal loh di dalam. Saya nggak usah sebutin lah ya. Ada beberapa saya yang saya kenal juga. Salam jumpa kembali kawan-kawan. Dan bukan kakak-kakak kayaknya itu. Udah nggak cocok dipanggil kakak kayaknya. Aduh. Oke ya teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Tadi mungkin pas lagi ini Kak, pas Kak Arya lagi agak trouble sedikit, ada pertanyaan nih dari Mas Iskandar Muda. Dia nanya, mungkin aku ulang ya kalaupun sudah terjawab gitu ya. Pertanyaannya tuh, bentar.
tools pentest apa yang direkomendasikan menurut kakak? Iya, saya coba jawab nih. Sebenarnya ketika bicara tools pentest ya, selalu case by case akan berbeda, gitu ya. Contoh misalnya nih, kita mau pentest apa dulu nih? IoT kah, OT kah, wireless kah, on wire kah, gitu ya. Kita mau dari attack vector dari public access, kita mau dari intranet, kita mau dari mana. Jadi selalu punya cara dan tools yang berbeda. Dan kalau saya sih selalu merekomendasikan selalu update tools-tools baru yang ada di community. Karena biasanya itu paling fast untuk bisa menemukan sebuah vulnerable. Itu aja. Jadi udah nggak bisa, oh pakai Nmap ya itu kalau kita bicara teori pakai Nmap gitu ya. Tapi kalau tools-tools lain berbasis Python, saya rasa better itu. Dan itu kita harus capture di community. Gitu. Oke, gimana tuh tadi? Oh, Kak Iskandar Buddha masih ada di room nggak nih? Apakah terjawab deh? Semoga terjawab ya, kalaupun sudah tidak ada di room Zoom. Masih di room, Mbak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Helmi nih, Kak. Untuk porsi keamanan instansi pemerintah daerah, framework apa yang cocok menurut pengalaman dari karya sendiri? Oke. Aduh, ini udah nyenggol-nyenggol pemerintahan nih, saya harus hati-hati nih. Gini. Frameworks seringkali tuh hanya dijadikan apa ya, acuan, bisa mungkin kalau dari terminologi agama tuh sunnah gitu ya. Jadi setengah-setengah tuh. Karena sering saya temukan, kita pakai apa nih? Oh, kita pakai COBIT Mas misalnya gitu ya. Kita frameworks untuk infra misalnya gitu. Oh, tapi kita juga pakai ITIL Mas. Kita combine. How to combine gitu. Padahal itu semua punya cara pandang yang berbeda. Oh, kita pakai ISO Mas gitu. Oh, kita pakai ini. Sometimes itu hanya dijadikan guidance semata ya. Nah, ketika kita bicara the best frameworks-nya adalah apa yang teman-teman rasa mampu itu bisa dikerjakan. Itu guidance paling utamanya. Artinya gini, ketika kita bicara frameworks ISO 27001 deh misalnya. Goals-nya apa nih? Bener nggak bisa to mitigate risk? Jangan-jangan cuma tadi hanya sekedar certificate. Ya. Oh, kita mau bicara apa lagi misalnya di keuangan misalnya, PCI DSS misalnya lebih secure misalnya gitu. Cuman jadi panduan semata atau mengacu saja atau benar-benar implemented gitu ya. Atau kita bicara SOC SOC 2 misalnya untuk di US base. Kita bicara NIS 2 misalnya gitu. Frameworks apapun akan tidak bermanfaat ketika goals-nya hanya sekedar ada. Contoh gampang. SOP itu kan bagian daripada kontrol. Ya. Kenapa sih kita bikin kontrol SOP? Ada yang tahu kenapa? Cuma sekedar menghias governance atau apa? SOP dibuat agar technical team tidak mengadjust sendiri settingannya, gitu ya. Dia dijadikan acuan, yes betul, Kak Fahrizal. Dia dijadikan pakem. Dia nggak boleh bekerja di luar SOP. Tapi emang di Indonesia kayak gitu. Sometimes SOP itu mati suri. Hidupnya kapan? Hidupnya kalau mau audit, wah ada SOP nih. Habis audit mati lagi dia. Sampai nanti mau audit lagi. Jadi SOP-nya nggak bekerja. Maka otomatis framework-nya nggak akan bekerja. Gitu ya. Jadi mau pakai framework apapun, walaupun yang paling populer di Indonesia ISO 27 misalnya gitu ya. Dia akan jadi cuman hiasan dinding di ruang manajemen karena sudah ada ISO-nya. Padahal di implementasinya nggak ada ISO-nya. Gitu ya. Jadi itu clue-nya ketika kita mau bicara frameworks. Mana yang paling tepat? Kompeten nggak resource kita untuk menjalankan framework tersebut? Jangan-jangan belum tahu apa-apa terkait dengan framework tersebut. Gitu ya. Itu yang paling perlu dibahas. ISO 27001 boleh. Karena ISO itu bisa di-adjust tinggi, bisa di-adjust rendah. Gitu ya. Tergantung daripada organisasi mau nge-adjust-nya. Itu mungkin jawaban saya. Dari kami, Kak. Dari kami, Pak Arya. Ya. Ya, mau nanya nih, Pak. Ya. Boleh, silakan. Ini GRC saya baru dengar sekarang ya, Pak. Mohon maaf. Oh, nggak apa-apa, Pak. Iya, agak kudet. Biasanya kan yang sering kami dengar itu framework itu ya ISO 27001, NIST, kemudian COBIT, kemudian lain-lainnya. Lah, GRC ini
apa namanya, bagaimana Pak anunya, apa namanya, eh korelasinya tuh Pak dengan ISO, kemudian juga NIST, kemudian juga COVID. Apa Oke. ini memang memang sudah diterapkan baru atau sudah diterapkan secara internasional atau bagaimana? Atau ini lebih baik daripada semua itu? Oke. Jadi istilah GRC ini adalah domain daripada implementasi tadi ISO, NIST dan segala macamnya. Domainnya adalah di domain govern gitu ya atau tata kelola. Yang ini memang kalau di dalam frameworknya NIST baru dimasukkan di versi 2, di versi satunya nggak ada gitu ya. Tapi yang namanya GRC ini adalah domain daripada yang tadi itu. Yang ISO, NIST, SOC itu produk daripada GRC. Dia memberikan guidance secara yang disebut sebagai compliance tadi, gitu ya. Nah, GRC adalah cara pandang atau domain dalam melihat cybersecurity dengan cara pandang risiko. Memang agak nggak teknikal, tapi dia berangkatnya dari seberapa besar risiko yang dimiliki, gitu ya. Maka ketika nanti kita menentukan compliance yang mau pakai apa, kita akan sesuaikan. Oh, kami di bidang keuangan, berarti harus paling proper ya PCI DSS misalnya gitu. Oh, kita juga comply dengan UU PDP. Ya harus karena bekerja di Indonesia. Oh, kita di Singapura ada PDP Act, kita di Eropa ada GDPR. Jadi C-nya tadi kenapa harus disebut sebagai compliance walaupun tadi saya di awal definisikan sebagai control, ini adalah cara pandang kita cybersecurity bahwa kita nih bekerja di environmental global yang kita nggak bikin dari nol, gitu ya. Maka kalau bagaimana tuh secure password, NIST punya recommendation, ada 8 minimumnya, ada 13 rekomendasinya, gitu ya. Kalau kata ISO gimana? Oh, kata ISO depend on organization. Mau dibikin 13 boleh, dibikin 6 boleh, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi cara pandang GRC adalah melihat cybersecurity bukan dari ranah teknikal, tapi lebih daripada ranah tata kelola. Nah, berangkatnya dari valuasi daripada aset. Begitu, Pak. Berarti lumayan anu ya, lumayan luas ya Pak ya kalau GRC ini. Yes, betul. Atau lebih mencakup semuanya. Betul, sangat lebih Iya. luas gitu. Cara pandangnya lebih strategik. Gitu. Siap-siap. Makasih Pak. Kalau Oke. belajarnya di mana Pak? Apa namanya, mohon maaf. Iya. Sebenarnya banyak, kita cari aja di topik GRC. Role baru di dunia tuh ada GRC engineer. Ya, GRC engineer karena ranahnya juga meranah ke technicalities ya, tapi technicalnya ke dalam topik GRC. Jadi Bapak bisa cari di YouTube di ini GRC analyst, GRC engineer dan segala macamnya. Nanti Bapak akan menemukan atau kalau topik yang paling rame di Indonesia ISO 27001. Gitu. Oke Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Ya. Kak Anissa? Oke. Oke, lanjut. Oke, Mas. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau Kayak bertanya di kolom lagi chat atau udah ada beberapa tuh. di kolom chat? Oh oh ya nih ada dari Mas Pratomo. Halo Mas, apa bisa on mic? Wah, ini Aku harusnya on mic dan on cam harusnya tuh. Oh, nah tuh ditodong tuh. Ayo, Mas. Semoga bisa ya. Halo, halo. Coba aku cek apakah masih ada, masih stay. Wait ya. Udah open mic kayaknya. Oh, udah ya. Dia kok belum kelihatan. Oh ya, oke, udah. Halo Mas. Belum kedengeran. Apakah terkendala? Apakah kedengaran nggak bisa? Kurang kenceng. Halo, halo. Ya, oke. Oke, masuk. Silakan Mas. Iya. Untuk pertanyaan sih ada di chat sih tadi. Gimana tuh? Ini izin ya, ini kita udah kenal sebelumnya, tapi pertanyaannya bukan settingan ya. Oke, siap. Silakan Mas, mungkin pertanyaannya boleh diajukan Boleh secara diulang langsung. lagi, Pak. Iya, tadi Mas kan Tomo nih. iya. Kak Ari, saya panggilnya Kak Ari aja ya, lebih santai ya. Kak Ari tadi kan bilang aset ya, kita ngomong aset, terus kita juga ngomongin GRC. Nah, kira-kira sih dari
kacamata framework ya, yang the best, yang ibaratnya dari sisi Kak Arya ya. Framework apa sih yang paling mendekati untuk bisa mengukur ibaratnya aset itu seberapa berharga atau bernilainya atau enggak dalam tanda konteks seberapa nilai severity-nya gitu. Hmm, Oke, kan pertanyaannya susah kan? Kalau senior tuh nanya susah. Eh, Gak. Ini saya panggilnya tuh biasanya Om Tomo, tapi karena ini topiknya lagi Mas, jadi saya panggil Mas Tomo ya. Nah, sebenarnya cara ngukur aset secara kategori besar dengan dua tadi ya. Yang pertama dari valuasi, valuasinya boleh pakai market price atau kita ukur sendiri boleh. Dan yang kedua adalah impact. Nah, ketika kita bicara misalnya contoh high level data kan data privacy gitu ya. Maka pengukurannya biasanya pakai impact. Framework yang paling cocok kalau untuk data privasi kita bicaranya pakai 277 misalnya gitu ya, atau kita pakai komponennya NIST Privacy Frameworks ya. Dia pasti ngukurnya berdasarkan impact-nya berdasarkan legal, impact-nya berdasarkan lainnya gitu. Jadi dari masing-masing frameworks pasti punya cara. Tergantung kita nih sebenarnya identifikasi dulu informasi apa atau aset apa yang sebenarnya kita miliki. Ya, kalau asetnya cuma data organisasi atau data internal perusahaan, dia nggak bisa diakses pakai impact assessment-nya privacy karena dia bukan data privasi. Kalau kita bicara 2701, dia malah cuma pakai CIA misalnya. Confidentiality poinnya berapa, integrity-nya berapa, availability-nya. Itu juga the best option lah ya untuk yang mudah. Jadi sebenarnya valuasi sebuah aset ini bisa dirujuk dengan beberapa hal yang pakai framework 27 boleh, pakai PCI DSS kayaknya Mas Tomo lebih tahu gitu ya. Dan kalau pakai privacy kita bisa pakai impact assessment. Gitu, Mas Tomo. Oke, kembali ke Mbak Anissa berarti. Silakan. Oke, semoga pertanyaan terjawab. Kayaknya sinyalnya ke Anissa trouble deh kayaknya. Suaranya agak kendala nih. Mas Tomo, oke. Mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya lagi. Boleh, silakan di... Oh, boleh banget ya. Halo, halo. Silakan, silakan. Yang Oh, mau oke. bertanya anytime. Sorry ya. Ya, mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya lagi tentang materi malam hari ini atau tentang kegundah gulananya. Boleh banget nih kita diskusi bareng-bareng sama Kak Arya, teman-teman. Kalau memang fitur mikrofonnya tidak bisa diaktifkan, boleh di-drop pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ini ada dari Mas Zulfa nih. Halo Mas Halo, Arya. yes. Silakan Zulfa. Ya, Open mic dong. boleh. Apakah Mas Zulfa ingin bertanya? Ini Mas atau Mbak ya? Mas ya? Laki-laki kayaknya. Kayaknya masih Oh, laki-laki deh. Sebelum saya kenal saya masih laki-laki. Kayaknya masih lagi. Oke, sorry ya. Oke, Mas Zulfa ingin bertanya ataukah hanya bertegur sapa nih? Oke, siap. Nah, mungkin Karya, kalau teman-teman belum ada yang ingin bertanya lagi, aku mungkin pengen nanya sedikit sih, karena aku Boleh. penasaran. Kebetulan kan background aku tuh bukan dari IT gitu ya, Kak. Cuma kalau Hmm. misalnya ada teman-teman yang sama kayak aku, bukan background dari IT, tapi tertarik gitu untuk mencoba di dunia GRC ini, apakah bisa? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, harus mulainya dari mana nih gitu? Oke. Gini, dunia GRC itu elemennya banyak gitu ya. Elemennya banyak, baik dari ambil tata kelolanya, dari teknik auditnya dan lain sebagainya. Karena kan bicara gini, governance kita oke lah, governance-nya mungkin lebih kepada tata kelola cyber security-nya yang mungkin domainnya harus belajar dulu soal cyber security. Bicara risk, ini orang sebuah keilmuan sendiri, risk management, gitu ya, risk assessment.
Ya, kalau orang resiko misalnya gitu ya, ada orang resiko keuangan, ada resiko lain sebagainya. Dia berangkat dari situ. Lalu ada orang compliance, berangkatnya dari legal, dia tahu dokumen, dia tahu standar dan lain sebagainya. Sebenarnya semua bisa meng-capture GRC. Yang penting apa? Yang penting saling membridging dan dia tahu elemen-elemennya. Kayak yang tadi yang dia di slide yang saya jelaskan, di sisi kanan ada evaluasi aset, kita menghitung resiko, kita bicara vulnerability, kita bicara threat, kita bicara control. Nah, capture-an itu yang harus kita ambil tuh. Jadi, oh kontrolnya apa sih kalau misalnya ada pegawai nakal, kan nggak bisa pakai CM. Bisanya bikin regulasi misalnya gitu. Ya, karena elemen cyber security itu ada people, process, and technologies. Jadi boleh-boleh saja kita masuk dari dunia GRC, boleh dari mana saja. Oh saya orang hukum, ya udah berangkat aja dari hukum. Kita ukur resikonya berdasarkan impact hukum misalnya. Kalau ada kebocoran data pribadi, kira-kira berapa nilai resikonya, gitu ya. Lalu probability-nya berapa? Lalu kontrol apa yang tepat? Apakah DLP, data loss prevention paling tepat, ataukah bentuknya adalah deterrent control, kita bikin poster-poster, atau bikinnya adalah apa namanya, perjanjian kerja, gitu ya. Jadi boleh-boleh saja masuk dunia GRC dari elemen manapun. Yang penting kita berusaha untuk capture elemen-elemen tadi. Gimana sih memvaluasi aset? Gimana sih mencari vulnerability? Apa sih vulnerability assessment? Apa sih pentest? Apa sih threat actor? Apa sih threat intelligence misalnya gitu ya? Apa saja sih kontrolnya di dalam GRC, dalam cyber security? Ada preventif, detektif, korektif gitu ya. Gimana korelasinya? Guna paling utama daripada GRC yang tadi di framework-nya CSF adalah membridging elemennya semua. Karena kalau mereka nggak saling ngobrol gitu ya, usernya nggak tahu nih lagi di protect apa. Usernya ternyata klik-klik aja malicious phishing misalnya gitu. Ya mau kita protect sehebat apapun, percuma tuh, kasihan tim blue team-nya, kasihan SOC-nya, alertnya bunyi-bunyi mulu gitu ya. Oh harus pakai ini ya, harus pakai punishment, harus pakai scoring, harus pakai phishing simulation. Nah, elemen tadi yang harus di-capture oleh orang GRC. Jadi boleh-boleh saja masuk dari dunia GRC, baik dari technical ataupun non-technical. Gitu, Anissa. Oh, oke, oke, oke. Berarti maksudnya nggak menutup kemungkinan gitu ya, Mas? Betul. Oke, nah mungkin ini apa ya, sejalan sama pertanyaan aku, ada pertanyaan dari Tania, katanya kalau mau jadi GRC engineer harus bisa di red team dan blue team ya? Oke. Dari Tania ya. Iya, betul. Karena memang tren cyber security ini banyak ya. Kayak penamaan CM itu kan dulunya IDS, IPS, jadi CM, jadi produk-produk lainnya EDR, XDR segala macam. Dan jangan silau terhadap istilah. Ya, pertama jangan silau terhadap istilah. Red team, blue team, terus sekarang muncul ada purple team ya gitu ya, dan lain sebagainya, adalah bagaimana penggabungan elemen-elemen. Dan ketika nanti kita belajar cyber security, intinya tuh satu goals-nya. Bagaimana mengamankan aset. Gitu ya. Jadi apa harus dari red team dulu? Enggak juga, tapi memiliki pengetahuan red team bagus ya? Bagus, karena kita dalam grafik tadi kita udah tahu tuh threat itu apa, vulnerability itu apa, how to exploit vulnerability itu gimana. Yes. Lalu berikutnya kita udah bicara blue team. Oh, kita punya aset, asetnya tersimpan di server. How to hardening server, how to fixing bug apa. Jadi elemen kontrolnya kita udah kaya gitu ya. Oh, kita bisa pakai ini, kita bisa pentest, kita bisa VA, kita mau VA atau pakai adversary simulation kontrolnya nanti gitu ya. Oh, budgetnya berapa? Oke, kita bisa bicara budget, nilai asetnya berapa gitu ya. Jadi semakin elemennya banyak yang terkumpul, itu akan semakin membantu mengadjust strategis di kontrolnya. Kita harus pakai apa gitu ya. Kita harus pakai pentest kah? Kita harus pakai adversary simulation kah? Kita harus beli CM kah? Yang cloud based atau yang on premise kah? Jadi semua pengetahuan itu nanti untuk digunakan untuk mendesain kontrol-kontrol yang akan diimplementasikan. Gitu, Tania. Jadi boleh kalau dari red team, dari blue team, tapi nggak bisa dikatakan harus. Karena ada juga orang yang nyemplung di dunia GRC tanpa melalui elemen red team dan blue team. Gitu. Oke, gimana Mbak Tania? Apakah terjawab pertanyaannya? Suara aku jelas kan ya, Mas Arya? Jelas. Oke. Nah, mungkin masih sejalan juga dengan pertanyaan aku dan Tania. Ini ada dari Mas Habibi. Sebetulnya tadi sih udah sempat disinggung sedikit ya, Mas Arya. Pertanyaannya tuh apa aja yang harus dipahami untuk berkarir di bidang GRC? Mungkin boleh dipertegas lagi gitu, Mas. Oke. Nah, di elemen auditor ini agak tricky ya. Triknya begini.
Fungsi auditor adalah sebagai kacamata orang luar untuk memeriksa apakah postur cybersecurity-nya aman apa enggak, gitu ya, proper apa enggak, efektif atau enggak, gitu ya. Tapi sometimes kata auditor tuh udah menakutkan. Jadi orang dianggap pinter, dianggap bisa ketika udah menyandang gelar sebagai auditor. Padahal auditor sama-sama manusia yang makan nasi. Dia juga bisa jadi dia nggak ngerti gitu ya. Nah, untuk kita mau berkarir dengan integritas yang tinggi sebagai auditor, maka baiknya kita juga memiliki knowledge sebagai implementor. Artinya gini, saya bisa tahu menjadi tentara yang baik itu seperti apa di medan tempur kalau saya sudah pernah masuk ke dalam dunia tentara dan saya pernah bertempur. Maka ketika nanti saya mengaudit, saya benar-benar tahu, oh yang bagus begini, yang boleh begini, yang salah begini, gitu ya. Tapi kadang juga auditornya langsung nyemplung tanpa pengetahuan dari industrinya. Itu agak sedikit berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena jadi ada legitimasi. Contoh, ISO saya udah bener belum? Udah, kata auditornya udah bener. Padahal beliau bilang udah bener karena beliau nggak tahu. Itu something terjadi. Maka kalau Mas Habibie mau berkarir sebagai GRC auditor, jangan lompati proses experience industrinya, implementasinya. Karena disitulah nanti akan mengetahui best practice-nya, yang proper seperti apa, yang efektif seperti apa, dan lain sebagainya. Dan kalau mau spill dikit ya, auditor apa ya, auditor ISO aja deh, ISO ya, ISO. Itu kan kalau teman-teman backbone itu kan kadang suka dapat price $1.000 gitu ya. Nah, kalau di range Southeast Asia lah ya, Asia Tenggara, profesional auditor ISO 27 kayak 20.000, 277 itu nggak average sih, tapi sering ada opportunity main desk-nya adalah $1.000 gitu ya. Jadi nggak nyari bug, tapi ngaudit aja gitu. Tapi cost-nya adalah $1.000 per day. Itu buat ini ya, iming-iming aja biar bisa mau berkarir di JRC. Jadi peluangnya terbuka lebar, auditor sedikit, dan auditor yang berbackground teknis itu masih sedikit dan lagi banyak berkembang di Indonesia. Jadi itu good opportunity buat teman-teman yang mau nyemplung di dunia JRC di topik auditor. Gitu, Habibie. Oke, wah informasinya sangat apa ya? Sangat menggugah gitu ya. Langsung mau hijrah Ternyata, semua nih, hijrah. aduh, Ya, ya. iya langsung siap-siap nih. Langsung buka LinkedIn, langsung lihat jobs gitu ya. Ada nggak nih Langsung auditor update ISO profile 27? dulu dong. Oh iya, JRC engineer gitu. Oke, di sini ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Dari Vanessa Ramadhani. Pertanyaannya, roadmap untuk belajar cybersecurity itu tuh apa aja, Kak? Oke. Mungkin semua orang punya experience yang berbeda ya terkait dengan cybersecurity. Kalau saya, ini saya cerita saya nih. Saya nyemplung dunia cybersecurity itu berangkatnya dulu dari software developer. Bikin software, ngoding-ngoding gitu ya. Terus kenal dengan pentest, kenal dengan VA, udah malas ngoding gitu ya. Ada juga yang bergeraknya dari developer lalu ke DevSecOps atau DevOps dulu baru ke DevSecOps. Itu boleh-boleh saja. Ada banyak juga kawan-kawan yang berangkatnya dulu adalah dari network engineer, jadi IT infra, lalu baru masuk ke cybersecurity. Jadi sebenarnya semua elemen IT, mau bicara apapun lah itulah, network, terus apa misalnya developer, kita bicara semuanya desain software itu semuanya harus di-securing karena dia masuk dari elemen IT yang harus diamankan. Maka itu bisa jadi peluang untuk masuk ke dalam dunia cybersecurity. Ya. Jadi nggak perlu harus, oh apakah harus langsung kuliah di cybersecurity? Sometimes enggak. Ya memang ada teman-teman yang kuliah langsung di topik cybersecurity. That's good lah. Ya ada pathway yang langsung dijelaskan di situ. Tapi kalaupun enggak gitu, masuk dari manapun saja saya rasa nggak ada masalah. Bahkan ada kawan saya tuh dia PR, public relation, masuk ke tim incident handling sebagai apa? Public announcement untuk insiden cyber. Ya bisa-bisa saja, bisa saja gitu ya.
Ada kawan yang suka ngoprek-ngoprek, masuk jadi tenaga forensik, bisa juga. Jadi dunia cybersecurity ini luas dan semua orang bisa memiliki couplingnya masing-masing. Dan gua rasa nggak akan penuh dalam waktu dekat gitu. Jadi kalau ada tech winter, kayaknya cybersecurity winter tuh masih jauh. Yang penting kita bisa naik ke level-level yang nggak di-disrupt dengan AI. Kalau masuk ke level-level yang di-disrupt oleh AI, maka ya otomatis elemen-elemen task-nya akan di-replacing dengan AI. Tapi kalau udah naik lagi ke analisis, strategis gitu ya, ke planning, ke forensik yang tidak bisa tercapture oleh AI, jadi itu nggak ada masalah di dalam dunia cybersecurity. Mungkin gitu, Vanessa Ramadhani. Oke, gimana? Apakah terjawab? Semoga terjawab ya. Dan masih ada di room Zoom ini. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya lagi. Yuk, silakan. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya nih. Sangat disayangkan gitu ya kalau mau nanya, tapi nggak sempet gitu karena kehabisan waktu gitu. Jadi mumpung masih ada waktu, boleh silakan pertanyaannya langsung diajukan aja. Gitu. Halo Mas Arya, saya mau Wih, bertanya. silakan Mas, silakan. Oh ya, Mas silakan. Alfon. Oke, perkenalkan nama saya Alfon, saya dari Medan. Oke. Oke, kebetulan saya bekerja di sektor aviasi ya. Oh. Penerbangan. Oke, baik. Di sini ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya ya. Kebetulan kita hari ini membahas tentang GRC ini tadi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pendekatan GRC untuk membantu memastikan keamanan cyber pada sistem-sistem kritis di industri aviasi seperti ya flight management system atau ground control ya. Kira-kira kalau ada gambaran secara umum penerapan GRC tersebut di dunia aviasi, saya sangat mengharapkan sekali penjelasan tersebut dari Mas Arya. Oke. Ya, begitu saja pertanyaan saya Mas Arya, terima kasih. Ya, jadi dunia cybersecurity itu melingkupi semua elemen digital. Nah, dan semua industri punya elemen digitalnya, gitu ya. Maka compliance di cybersecurity atau di GRC itu punya spesifikasi tergantung daripada industrinya. Contoh, kita bicara otomotif, itu ada IATF, ada TISAX. Itu untuk cyber security di dalam otomotif. Gitu ya. Ada lagi misalnya di cloud misalnya. Ada ISO 27018 17 ya. Di bidang kesehatan ada sendiri gitu ya. Ada HIPAA di Amerika. Termasuk juga di bagian aviation. Ya. Nah, biasanya tapi di global ini punya aliran-aliran compliance yang berbeda. Contoh misalnya kita bicara di Eropa sama di Amerika deh. Kalau di Amerika tuh ada SOC2, itu untuk IT service security-nya di sana. Tapi kalau di Eropa ada NIS2 misalnya gitu. Ada DORA, ada CRA. Begitu juga di ini TISAX misalnya. Ada industri otomotif yang pakai TISAX, ada juga pakai compliance lain. Nah, setahu saya kalau di aviation itu ada yang UK base, ada yang American base. Kalau nggak salah namanya yang UK itu CAP 1223. CAP 1223. Itu Framework Aviation Security Management. Ya. Itu coba nanti dieksplor. Atau karena bekerja di company aviation, langsung tanya aja ke company-nya, kita pakai aliran compliance yang mana nih gitu ya, mazhab yang mana. Nah, dalami mazhab itu, lalu combine dengan experience cybersecurity. Karena seringkali frameworks standar itu dia penjelasannya general. Jadi nggak spesifik karena dia kan dokumen yang sifatnya guidance to management gitu ya. Nah, seringkali dokumen tersebut nggak didistribut ke tim operasional di lapangan. Jadi yang megang cuma tim compliance-nya atau tim quality operation gitu ya. Jadi nggak didistribut. Akhirnya teman-teman di bawah nggak bisa jadi nggak tahu gitu ya. Jadi silakan tanyakan saja langsung ke kantornya. Kita pakai mazhab aviation security frameworks yang mana gitu ya. Nah nanti Mas Alfon bisa berangkat dari situ untuk masuk ke dalam dunia itu. Jadi kalau udah ke spesifik industri kayak contoh misalnya di telecommunication industry itu ada PL 9000 ya, itu untuk quality management di telecommunication industry. Jadi punya spesifikasi masing-masing.
gitu. Jadi Mas Alfon bisa langsung spesifikkan ke cyber security yang ada di aviation. Bagaimana menara kontrol, dia protokolnya harus seperti apa dan sebagainya. Karena threat actor-nya juga berbeda gitu ya. Dia nggak model pakai apa namanya platform HackerOne gitu ya, nggak pakai itu. Dia pakai biasanya wireless attack dan protokol komunikasinya juga pasti disesuaikan dengan industrinya. Jadi langsung aja spesifikasikan diri GRC untuk aviation security. Gitu Mas Alfon. Ya, terima kasih Mas Arya Sip. penjelasannya. Tadi itu ya CAP 1223 kalau nggak salah. Saya kadang nggak apal urutannya. Ya. Ya, Ya. Oke, baik. Mungkin aku bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Boleh, boleh, boleh. Kak. Ini ada dari Mas Novan. Katanya agak keluar topik sedikit nih, Kak. Mas Novan ini penasaran. Waktu dulu Karya masih aktif di cyber security, biasanya hunting bug itu di mana aja dan main di platform mana? Ini misalnya seperti HackerOne, Background, atau ada yang lainnya gitu. Oke. Kayaknya pertanyaannya sama kayak yang bawahnya deh. Muhammad Hamzah kayaknya sama juga kayak. Nggak usah deh. Berarti satu-satu. Oke. Zaman dulu. Jadi gini, ada perbedaan ya. Attacker zaman dulu tuh paling keren tuh nge-device website gitu ya. Oh, hacked by siapa gitu ya, namanya dibikin gitu. Misalnya area itu 4R bla 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 gitu ya zaman dulu ya. Jadi motifnya bukan financial gain. Karena motifnya cuman ya show off lalu dan sebagainya. Jadi di era dulu kalau mau motifnya ada financial gain lebih asik main carding gitu ya. Karena duitnya lebih jelas walaupun lebih ngeri gitu ya. Jadi setahu saya di era zaman dulu tuh belum belum populer atau mungkin belum ada lah. Mungkin nanti bisa koreksi ya yang seumuran atau mungkin lebih sepuh lagi, HackerOne, Bugcrowd gitu ya. Itu kayaknya belum ada gitu. Kayak Hack the Box gitu, belajar hacking dari mana belum ada tuh platform-platform kayak gitu. Jadi ya random aja cari marketplace yang nge-save data credit card, kita coba injek, kita coba macam-macam dapat, kita ambil itu teknik carding ya. Walaupun teknik carding sekarang udah lebih hard untuk bisa diimplementasi dengan mudah kayak gitu. Ya, makanya dulu hebohnya tuh dulu kerennya adalah kalau udah bisa carding dan bisa beli barang walaupun nyangkut di apa namanya bea cukai gitu ya. Barangnya kan nggak berani diambil takut dikejar Interpol. Dulu mainannya begitu. Atau bikin-bikin virus kita taruh di warnet, kita account hijacking orang-orang gitu ya. Itu dulu keisengan-keisengan di zaman dulu. Tapi di era itu atau mungkin saya yang kurang update lah mungkin ya bisa jadi gitu ya. Saya sih nggak bermain di HackerOne, Bugcrowd itu. Eranya malah mungkin 5 tahun belakangan ini saya sempat main-main di situ gitu ya. Walaupun apa namanya kadang tuh kan kalau nggak dapet-dapet atau explore terlalu lama itu kan agak boring gitu ya. Kayak pengen dapat-dapat poin segera gitu ya. Atau misalnya CTF gitu, itu dulu masih jarang banget gitu. Yang dulu pernah saya ikutin cuman olimpiade komputer dan sebagainya, CTF saya rasa masih jarang gitu untuk main-main di topik seperti itu. Gitu Andri Novan. Tapi ya bagus sih kalau sekarang udah ada platform gitu, jadi tinggal pathway belajarnya, apa ya, gamification-nya gitu, itu udah ada jadi enak gitu. Telusurin aja tuh itu, gitu. Toh nanti kalau rezeki juga dapet juga kan gitu. Gitu Mas Andri Novan. Oke, gimana Mas Novan, apa terjawab? Semoga terjawab ya, bisa reaction di kolom chat lagi. Oke, mungkin aku next ya Kak, ke pertanyaan dari Muhammad Hamzah nih. Katanya akhir-akhir ini baru terjun ke dunia cyber security, lebih tepatnya di ethical hacking dan pentest atau pentest. Nah, menurut Karya, apakah ada rekomendasi tentang roadmap khusus ethical hacking? Oke. Ini biasanya saya share di kelas ya kalau saya lagi ngajar atau lagi ngajar apa namanya ethical hacking dan lain sebagainya gitu ya. Dulu nih maksudnya time frame-nya 2 tahun 3 tahun lalu lah gitu ya. Pentest harus punya sertifikasi ini dan sebagainya segala macam gitu ya. Tapi secara organisasi merasa bahwa kita udah pentest kok, tapi kok ini ya apa namanya masih ada temuan juga ya, tapi kok masih bolong juga ya gitu ya. Dan ada stigma gini, jangan-jangan attacker-nya nggak sejago pentesternya nggak sejago attacker-nya gitu ya. Akhirnya dia menganggap itu secure, tapi ternyata pentesternya dengan knowledge yang lebih baik ya, TTP yang lebih bagus ya, taktik, teknik dan prosedur yang lebih bagus, dia berhasil menembus.
Ya. Muhammad Hamzah boleh search yang namanya adversary simulation atau red teaming. Ya. Red teaming konsepnya begini. Ketika perusahaan yang sudah mature di cybersecurity-nya, dia pasti punya unit threat intelligence. Nah, threat intelligence pasti akan mendefine top threat-nya siapa. Contoh, oh saya ini perusahaan apa misalnya digital service. Siapa nih top threat saya? Oh, jangan-jangan Lockbit. Oh, jangan-jangan Bjorka misalnya gitu. Oh, jangan-jangan insider attack nih top threat saya. Maka dia akan melakukan adversary simulation. Apa tuh? Dia akan mensimulasikan threat actor yang masuk ke dalam top threat-nya dia. Dari mana dapatnya? Dari Mitre. Ya. Oh, di Mitre kan kita bisa search ya. Kalau bicara threat hunting itu kan kita tahu. Oh, misalnya Cozy Bear pakai apa tekniknya? Caranya gimana? Gitu ya. Oh, dia pakai Cobalt Strike Beacon. Oh, dia pakai IDOR. Oh, dia pakai CSRF. Oh, dia pakai phishing. Nah, Muhammad Hamzah lakukan hal yang sama kepada kliennya, gitu ya. Ini kalau kita bicara konteksnya adalah pentest ya. Tapi kalau bicara bug bounty ya tergantung program bug bounty yang diselenggarakan aja. Tapi kalau kita mau bicaranya pentest, maka kita harus mensejajarkan diri dengan attacker realnya. Biar apa? Biar hasil pentest kita tuh valid. Gitu ya. Jangan sampai klien merasa kita udah di pentest nih sama Mas Hamzah. Tapi kok besoknya kita bobol gitu ya. Gitu ya. Jangan sampai ada stigma itu. Dengan menaikkan level TTP kita ke real attackers, maka setidaknya organisasi benar-benar dapat serangan yang actual. Dan organisasi bisa ngejudge, oh iya ya bobol ya, saya harus gimana ya, gitu. Jadi hacking mau etik nggak etik sebenarnya toolsnya sama, caranya sama. Beda etiknya apa sih? Kalau dia nemuin celah dia lapor kan itu bedanya. Bedanya tipis banget. Makanya ada orang bercandaannya kawan-kawan lah kita kan grey ya. Grey itu kadang-kadang kalau butuh duit ya kita begini, kalau nggak dibayar kita begini kan gitu. Ledekannya begitu. Karena emang tipis banget bicara etik ya. Tapi kalau bicara teknik, maka jangan lupa hunting ataupun juga pelajari teknik-teknik hacking dari the real attackers agar kita bisa dapat tekniknya mereka dan kita bisa stimulasi ke perusahaan yang kita target dan biar dia tahu oh iya loh kalau diserang dengan model gini Anda bobol gitu ya Mas Muhammad Hamzah. Jadi bisa nanti mempelajari namanya adversary simulation ataupun red teaming, istilah-istilahnya beda-beda tipis ya, nanti silakan diekspor gitu. Oke, semoga pertanyaan terjawab ya Mas Muhammad Hamzah. Aku langsung next aja. Di sini mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ya Kak, karena kita keterbatasan waktu nih. Pas banget ada Kak Farhanda yang terakhir bertanya. Aku akan mulai dari Kak Rifki dulu. Pertanyaannya mau tanya terkait ISO 27001. Dari POV Mas Arya, apa masih banyak company yang belum transisi ke ISO 27002 tahun 2022? Silakan. Oke. Kayaknya saya kenal Rifki nih. Ya salam, apa kabar Rifki? Dari sejauh kaki melangkah aja. Di ISO tuh ya gitu ya. Istilah ISO-ISOan itu santer banget lah di Indonesia gitu ya. Jadi ISO by the way ini buat yang belum tahu, 27001 itu adalah SMKI dalam bahasa Indonesia, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, atau dalam bahasa Inggris adalah Information Security Management System atau ISMS. Itu yang dimandatorikan oleh Dukcapil ya buat organisasi-organisasi yang punya akses ke Dukcapil, OJK dan lain kawan-kawan lainnya lah ya. Nah, 27002 itu bundlingnya, yaitu adalah implementation-nya. Mungkin yang tadi tanyaannya adalah 2013 ke 2022 versioning-nya. Nah, problemnya kadang di ISO 27001, organisasi itu mentarget ISO hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat, agar nggak diomelin sama regulator. Akhirnya, dia implementasinya seadanya saja, atau sekenanya saja. Ya, makanya muncul istilah iso-isoan ya, atau bisa-bisaan itu dalam bahasa Jawanya. Nah, banyak sekali. Jadi market ISO 27001 sekarang sudah mulai sadar bahwa kalau kita cuman iso-isoan, nggak ada gunanya buat cyber security posture-nya. Gitu ya.
Maka banyak orang sekarang mulai mereview kembali, baik itu yang sudah transisi ataupun yang belum transisi. Karena dia nggak bicara udah apa belum, tapi efektif atau enggak. Gunanya ceknya gini, Mas Rifki kan bekerja di ISO-ISO-an kalau nggak salah juga ya. Ceknya gini, tujuan ISO 2701 itu dua. Satu, risk manajemennya dijalani dengan baik. Yang kedua, interest parties-nya nyaman. Artinya tuh nggak ada insiden, SOP jalan, pimpinan perusahaan tuh nggak deg-degan sama security posture-nya gitu ya. Jadi ketika itu masih ada, maka 2701-nya nggak beres. Baik itu di versi 2013 ataupun 22, berarti itu nggak beres. Maka datanglah ke situ, gedor pintunya, ayo mau nggak, berani nggak di-review? Kita berani kasih suggest untuk 27001 versi 2022 yang lebih proper, yang lebih impactful buat cyber security posture. Itu yang sering saya pakai sekarang. Jadi karena ngajarnya kan kadang ngajar auditor, external auditor dan segala macamnya, jangan lagi ISO cuma sekedar ISO-ISOan. Itu jadi tagline saya setiap ngajar. Jadi mungkin bisa dipakai juga sama Mas Rifki. Kalau nggak salah Mas Rifki di konsultan nggak salah ya, atau di user lah mungkin gitu ya. Pakai anekdot itu gitu ya. Jangan sampai ISO-ISOan sebagai trigger untuk bisa mereview ulang ISO 27001-nya benar atau enggak. Nah, acuannya harus mengacu kepada implementation guideline 27002-nya. Gitu, Mas Rifki. Oke, jadi sebenarnya 27002 ini sebagai review gitu ya Mas atas implementasinya Implementation gitu. guideline. Oke, sip. Thank you, semoga terjawab ya Mas Rifki pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Farhanda. Oke, katanya thank you Mas. Pertanyaan dari Mas Farhanda, izin bertanya Bang, kalau kita terjun di dunia cyber security atau ethical hacking, lebih baiknya belajar secara otodidak dulu, apa harus cari mentor atau masuk ke dalam kelas? Nah, karena ini kan kelasnya Codlem, berarti harus masuk kelasnya Codlem. Karir banget ya. serius ya kan gitu kan. Maksudnya ini kan penyelenggara Codlem, berarti artinya ada value yang Codlem bakal bawa. Betul nggak Mbak Anissa? Bener kan ya? Iya betul. Tadi sebenarnya udah sempat aku sounding juga. Masnya bener ya, bener ya. Aduh, jadi Ketawanya ketawa karir gimana gitu ya. Mas ya? Oke, gini. Saya jawabnya gini. Sehebat apapun kelas, tanpa teman-teman explore di luar kelas, itu hasilnya nggak akan matang. Saya lebih suka kelas itu teman-teman datang itu nanyanya, saya udah belajar begini Mas, ini kenapa begini? Saya pakai tools ini kenapa begini? Ini ada begini Mas, saya baca artikelnya. Itu yang paling worth it. Kenapa? Mentor bisa ngasih point of view sendiri. Nah, tapi ketika teman-teman explore di tengah malam gitu ya, biasanya kan gitu ya, begadang-begadang, cari-cari, wow, masuk-masuk ke dark web dan segala macam ya. Ada value yang nggak bisa dibayar. Apa tuh? Ya experience, gitu ya. Masuk ke forum hacking dan sebagainya, ada value yang nggak bisa didapatkan di kelas. Itu sejujurnya ya, saya walaupun Kotlem join lah ke Kotlem gitu ya, tapi ada value yang harus teman-teman cari di luar kelas juga. Itu yang paling the best. Jadi ikut kelas dan explore. Maka pastikan ketika teman-teman ikut kelas, jangan sampai hanya mengajarkan existing experience dari trainernya. Oh, you kayak saya dong. Saya udah bug bounty begini. Ikuti saya. Lah, bisa jadi ketika nanti teman-teman, kan pasti progres ya. Sampai ke level, mungkin maybe ke level saya sekarang, trennya udah ganti. Ya udah nggak kepake lagi dong, kan gitu ya. Jadi harus tahu foundationnya dan arah mana. Dan teman-teman cari arahnya sendiri. Gitu ya. Jadi bukan lagi, karena hacking itu kan core-nya adalah analytics. Ya. Dan audit itu juga core-nya analitik. Jadi ada kesamaan yang saya pakai. Dari dulu saya belajar hacking dan saya belajar audit. Core-nya adalah analytical skill. Itu yang harus diperkuat. Jadi bukan kepada penggunaan tools, karena tools bisa saja berubah-ubah terus. Tools bisa saja berganti-ganti. Pakai tools berbeda-beda, nggak ada masalah. Tapi core analytics-nya itulah yang harus diperdalam. Gitu. Mas Farhanda. Ya. Oke, berarti selain mengikuti kelas juga tetap harus
ini ya Mas, ngutik-ngutik sendiri gitu ya. Harus begadang, harus begadang. Terus Mau mendalami ya. harga kan gitu ya. Oke, semoga terjawab ya Mas Farhanda pertanyaannya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan tambahan dari Mas Pratomo. Pak Nanya Arya mau lagi nih. bertanya lagi katanya. Jika mau berkecimpung di cyber security, apakah harus melalui jalur biru, jalur merah atau red team, atau harus kedua-duanya nih Mas? Suka ngeledek tuh pertanyaannya. Oh, Mas Tomo ini. Ya, jadi sebenarnya jalur-jalur itu kan role di organisasi. Makanya kalau dulu lowongannya red team, blue team, karena organisasi budgetnya tipis, udah maunya purple team ya, dua-duanya harus bisa semua. Sebenarnya bicaranya adalah ya kita passionnya di mana dan background kita berangkat dari mana gitu ya. Kalau background kita di legal, ada juga kok masuk jadi compliance cyber security gitu kan, karena backgroundnya legal gitu ya. Atau Om Tomo ini kan ahli forensik ya, ini biar biar teman-teman tahu ya, Mas Pratomo ini mentor saya kalau dalam topik forensik ya. Jadi ini the good one untuk dalam dunia topik forensik, banking gitu ya, PCI DSS, ini guru saya gitu ya. Jadi nanya tuh sebenarnya ngetes saya sebenarnya. Jadi apa namanya, nggak perlu semuanya harus satu jalur yang sama. Khawatirnya begini, nanti kalau kita satu jalur yang sama, lalu terus juga lowongannya banyak yang apply, bingung tuh kan, kita harus menurunkan grade dan segala macamnya. Ingat kunci daripada cyber security adalah analitik, maka di role manapun kita bertumbuh gitu ya, itu harus belajar ngulik gitu. Ya contoh saya pernah jadi SOC L1 gitu ya. Kan itu bete ya nungguin nungguin alert ya. Daripada dibilang saya mah gabut, ya udah saya attack sendiri aja kan gitu. Jadi ada alert ya kan gitu ya. Jadi saya bisa report gitu ya. Padahal siapa yang stimulate ya saya sendiri gitu ya. Artinya saya explore sendiri aja gitu. Jadi jangan saya, oh saya kan blue team, saya mah pasif aja karena saya defensif. Nggak juga. Kalau kita nggak rajin threat hunting dan sebagainya gitu ya, kita red team, bisa yang pentestnya gitu-gitu terus, nggak berkembang-berkembang, ya susah juga nanti berkembangnya. Banyak kok sekarang auditor pakai sertifikasi OSCP, CPEN gitu-gitu. Saya juga, wih ngeri-ngeri amat ini auditor berlabel CPEN gitu ya, OSCP. Emang kerjaan di red team udah pada menipis apa pada pindah ke GRC gitu. Jadi mungkin itu core yang harus dipegang. Jadi apapun nanti role kalian, mau blue team, SOC, red team, purple team, incident response, L1, L2, L3, atau jadi apapunnya itu gitu ya, itu ada chance yang sama untuk bisa explore lebih banyak di dalam dunia cyber security. Gitu Om Tomo, semoga nggak salah jawabnya. Oke, semoga terjawab ya gitu. Oke, mungkin buat teman-teman aku kasih kesempatan terakhir nih yang mau bertanya, boleh banget. Ini kesempatan terakhir ya teman-teman sebelum aku next ke sesi berikutnya. Atau memang kalau udah dirasa cukup dan tidak ada yang mau bertanya, aku bisa langsung move ke sesi berikutnya nih. Yuk, aku tunggu pertanyaannya. Jangan sampai nyesel ya teman-teman karena nggak bertanya di sesi ini. Berarti nanyanya harus join ke kelasnya Kotlem gitu ya? Iya, kan malah berbayar ya. Mendingan kita bridging dulu nih. Iklan. Saya boleh kok endorse boleh endorse. Hard selling banget ya kak. Iya. Oke, ya teman-teman. Adakah yang ingin bertanya lagi atau dirasa cukup untuk materi pada malam hari ini, Q&A pada malam hari ini gitu. Aku tunggu sampai 21.9 kali ya. Oh, ini udah nanya sertifikat aja nih. Kan. Sabar ya, masih Sabar, Q&A teman-teman. Itu hanya selembar kertas. Iya betul ya. Kayak juga. Oke, nah ada pertanyaan terakhir nih. Oke, dari Mas Edwin mungkin aku bisa bantu bacain. Ya. Pertanyaan terakhir, basic support specialist, full stack developer, apakah bisa langsung move jabatan ke cyber security? Silakan Kak. Oke. Gini, kadang ini mungkin terjadinya di Indonesia saja atau ya sebagian yang modelnya sama dengan Indonesia ya. Tim security itu kadang suka musuhan sama tim developer gitu ya. Karena tim developer pengen buru-buru go live, tim security lama banget testing mulu gitu kan, bug fix mulu gitu ya. Akhirnya nggak go live. Jadi suka berantemnya di situ gitu ya. Nah, cara pandangnya gini kadang. Tim developer sometimes kadang mempraktikkan, wow kita udah good practices untuk secure coding nih, masa salah juga sih kan gitu ya. Nah,
elemen itu yang kadang sedikit berbeda dengan point of view cybersecurity. Point of view cybersecurity lebih kepada apapun secure coding lo, kita coba cari ya, kita coba explore ya, gitu ya. Nah, banyak juga orang dari developer berangkat ke cybersecurity-nya di bidang defensif. Dia menaiknya ke DevSecOps. Jadi dia developernya udah oke, baik itu full stack ataupun front end atau back end doang. Dia paham operation gitu ya, deployment dan segala macamnya, dan dia tambah bagaimana testing, pakai SonarQube dan lain sebagainya, itulah elemen-elemen atau tools-nya. Dia jadi DevSecOps engineer gitu ya. Jadi nggak beda jauh dengan operation yang biasa dia lakukan sebagai developer gitu ya. Bukan ke security yang elemennya mungkin red team atau blue team. Jadi mungkin Mas Edwin bisa berangkatnya melirik ke DevSecOps. Itu elemen cybersecurity atau role cybersecurity terdekat dengan tim developer. Jadi itu mungkin yang bisa saya kasih. Mas Edwin Dumako Eskom. Sip. Oke, pertanyaan sudah terjawab. Itu Benar full stack versus pentest. tim security. Emang gitu Mas, orang security Mas? Enggak gitu. Oke deh teman-teman, seperti yang sudah aku announce sebelumnya bahwa pertanyaan dari Mas Edwin menjadi pertanyaan penutup pada malam hari ini. Sorry, kalau agak noise ya. Nah, aku mau ucapin juga terima kasih banyak pada Kak Arya karena udah menyempatkan waktunya ya di sela-sela kesibukan yang luar biasa ini. Sela-sela udah ditungguin ngeluarin sharing anak loh ini. ilmunya. Oh ya sorry ya Mas. Ya, sudah sharing juga tentang knowledge yang sangat luar biasa dan sangat daging menurut aku. Dan aku harap juga teman-teman bisa menyerap ilmu-ilmu yang sudah di-sharing sama Kak Arya. Oke, mungkin aku boleh izin next dulu ke acara berikutnya ya Kak? Sip. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan udah ada yang bertanya nih, cara dapat sertifikatnya kayak gimana? Nah, udah dibantu di-share sama rekan aku, Kak Masya, dari tim Kotlem, tentang link absensi dan feedback dari webinar pada malam hari ini. Nah, aku akan kasih teman-teman waktu sekitar 5 menit, berarti sampai 21.16 ya, untuk mengisi form absensi tersebut. Jadi nanti setelah isi, baru akan dikirimkan e-sertifikatnya dari tim Kotlem. Jadi jangan lupa untuk diisi ya teman-teman sekalian. Oke, aku tunggu ya sampai 21.16. Karena kalau nggak diisi, sertifikatnya nggak akan sampai di teman-teman. Nanti ada yang nanya lagi, "Sertifikatnya di mana?" Gitu. Ternyata nggak isi link, feedback gitu. Gimana kita mau mendata ya teman-teman. Jadi silakan untuk diisi. Oke, Mas, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain mengisi link feedback, aku boleh nggak nih minta feedback juga gitu dari aku dari tadi manggilnya muter-muter nih, kadang Kak, kadang Mas. Kenapa? Nggak apa ya? Udah nggak layak dipanggil Kak ya. Nggak kayak gitu sih. Nggak gitu. Gimana ya? Oke. Mungkin aku juga boleh minta nih feedbacknya lah dari Kak Arya gitu tentang acara pada malam hari ini dan harapan untuk aku dan teman-teman sekalian mungkin ada. Silakan. Oke, mungkin sekaligus closing statement ya. Boleh. Thank you banget pokoknya malam ini seru dan pertanyaannya juga kalau tadi materinya daging berarti pertanyaannya juga daging gitu ya. Dan kita tuh bisa sama-sama explore dunia cybersecurity lebih baik dengan diskusi gitu ya. Karena ya kita kan kenal dunia cybersecurity sebenarnya bukan dari sekarang, tapi kok tetap nggak aman-aman ya gitu ya. Berarti kan ada something problems yang harus kita diskusikan, harus kita banyak. Dan thank you untuk Kodlem untuk memfasilitasi dan sukses untuk kelas-kelasnya dan lain sebagainya. Semoga ya tadi jadi kontribusi positif buat cybersecurity khususnya di Indonesia. Gitu. Thank you Mbak Anissa juga. Oke, terima kasih banyak Arya atas
atas sepatah dua patah katanya gitu ya, closingnya gitu. Karena tadi itu teman-teman memang betul ya, semua tuh harus apa ya? Maksudnya kita mentransfer ilmu tuh bisa dari sesi diskusi santai seperti ini juga ya Kak, nggak harus yang dalam forum serius kayak gitu. Dan mungkin dari teman-teman sekalian juga punya informasi yang aku kurang paham atau aku kurang tahu atau sebaliknya kayak gitu, kita bisa saling bertukar pikiran sih. Makanya diadakan wadah seperti ini oleh Kotlem tujuannya untuk saling mentransfer informasi sih teman-teman. Oke. Sesi Career Talk. Nah, teman-teman kalau misalnya untuk sesi-sesi lainnya itu bisa dikepoin Instagram dari Kotlem karena kita tuh ada fun talk juga biasanya di hari Rabu ya Kak Masya ya. Itu kita rutin lakuin lewat live Instagram teman-teman. Jadi mungkin yang pengen apa ya? Ada sharing-sharing lain selain dari acara pada malam hari ini boleh diikutin dulu platform Instagram kita Kotlem Indonesia. Kotlem.id, sorry teman-teman, aku sampai lupa karena udah malam ya. Kotlem.id, jadi silakan di follow, di sana banyak banget info-info menarik dan program update dari kita juga. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul, semenit lagi ternyata. Aku kira tadi udah 21.16, karena tadi janjiku 21.16 ya teman-teman. Yuk boleh yang belum diisi, boleh. Tuh kata Kak Masya betul, stay tune terus ya teman-teman. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 21.16 sesuai yang aku sampaikan sebelumnya, aku akan langsung next. Mungkin teman-teman yang masih setengah atau belum kekirim gitu, boleh diteruskan aja sambil aku lanjut ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya itu ada sesi dokumentasi teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita akan mendokumentasikan momen kita sama-sama di webinar pada malam hari ini yang tentunya akan dibantu oleh Kak Masya. Tapi sebelum dokumentasi aku mau reminder teman-teman sekalian untuk mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofon. Tujuannya apa sih Kak gitu ya biar wajah teman-teman yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng ini semua tercapture dengan baik gitu ya teman-teman buat dokumentasi kita pastinya. Nanti juga akan kita update di Instagram kita ya teman-teman. Jadi aku tunggu mungkin jangan lama-lama deh, semenit cukup gak buat aktifin fitur kameranya ya. Aku juga sekalian mau absen nih kira-kira ditinggal nggak nih ya room zoomnya. Kadang kan Gen Z suka gitu ya nih. Bener gak Kak Masya nih? Sambil ngezoom, sambil ditinggal ngapain gitu ya. Jadi aku mau ngetes nih teman-teman sekalian masih pada stay nggak di room zoomnya masing-masing. Oke, sudah menunjukkan pukul 21.17. Aku cek dulu. Sebenarnya masih banyak sih ya yang off cam. Cuma aku harap teman-teman masih tetap hadir dan stay di room zoom ya. Oke, Kak Masya bisa bantu aku untuk mengabadikan momen kita bareng-bareng nih? Oke, ini ada berapa slide? Ada 3 slide, berarti kita 3 kali ya untuk sesi Oke, siap. dokumentasi. Oke, kita mulai untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke. Bentar. Kita lanjut ke slide kedua. 3, 2, 1. And last, slide ketiga, 3, 2, 1. Oke, udah selesai. Oke, terima kasih banyak Kak Masya atas bantuannya. Sekali lagi aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Arya selaku narasumber kita pada malam hari ini, kepada media partner kita ada Raksa Inovasi Teknologi, Karejo, dan Revolu Cyber, serta teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama-sama pada malam hari ini. Harapannya kita masih bisa ketemu di event-event berikutnya, di kesempatan berikutnya, dan di waktu lainnya ya teman-teman. Semoga teman-teman juga sehat selalu. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima sekali kasih lagi juga Arya Mas dan Tomo. teman-teman semua. Iya, Ya, terima sampai kasih ketemu Mas lagi. Tomo. Bye-bye semuanya. Thank you Kak Iya, Masya. thank Anissa. you Terima Kak. kasih. Ya, mari. Ya, terima kasih teman-teman semua.